Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Heri Fasya dan juga rekan saya. Saya Yuri Lestarini. Saya Akna Kumala Fitriani. Nama saya Yana di sini. Saya Khalifah Manis Daningrum. Kami akan mencoba untuk menyampaikan tentang tujuan dan juga fungsi wicara. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian wicara, ya, di mana wicara itu merupakan suatu aktivitas lisan yang difungsikan untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan kepada lawan pembicara kita. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mencoba membahas tentang tujuan dan juga fungsi dari wicara. Secara umum, tujuan wicara adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan dari si pembicara kepada si pendengar. Meskipun dalam konteks yang lain, bicara tidak hanya memiliki tujuan untuk menyampaikan ide saja. Seperti yang disampaikan oleh Mulyana, beliau menyampaikan bahwa tujuan bicara itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu untuk tujuan sosial. Bicara untuk tujuan sosial, ya. Dalam bersosialisasi tentu kita membutuhkan sebuah komunikasi, dan komunikasi yang baik itu juga harus dilakukan dengan proses pembicaraan yang baik pula. Bisa dilihat orang yang mudah bergaul atau suka berbicara, tentu proses sosialisasinya akan lebih cepat daripada orang yang pendiam, ya, atau susah dalam berbicara. Contoh lain misalkan seorang anak yang berada dalam pingitan di rumah, ya, tidak pernah keluar, itu akan memiliki proses sosialisasi yang lebih lama daripada anak-anak yang sudah terbiasa di luar atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Tujuan bicara yang kedua adalah sebagai bentuk ekspresif, ya. Tujuan ekspresif di sini berarti bahwa bicara bisa digunakan sebagai sarana menyampaikan perasaan. Ya, antara kita lagi senang sama lagi sedih, tentu konteks atau nada bicara kita akan berbeda. Juga wicara bisa digunakan dalam menyampaikan perasaan. Misalkan seseorang yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, nah itu juga bisa menggunakan wicara, ya. Tanpa bicara, orang yang kita sukai tidak akan mengerti perasaan yang akan kita sampaikan kepada dia. Yang ketiga, tujuan wicara sebagai ritual. Tujuan bicara ritual di sini digunakan untuk kalau umat muslim berarti berdoa, ya. Berdoa tentu harus dengan lisan dan berbicara. Ada juga kalau di kepercayaan-kepercayaan lain, bicara ini dalam bentuk mantra, ya, aji-aji dan lain. Itu fungsi bicara sebagai sarana ritual. Dan yang keempat, tujuan bicara itu adalah instrumental. Apa tujuan wicara instrumental? Di mana tujuan dari wicara instrumental ini adalah untuk mendapatkan sesuatu, ya. Apapun itu, bisa pekerjaan. Misalkan kita ingin melamar pekerjaan, berarti ya harus berbicara. Ingin tahu nama seseorang, ya, kita juga harus dimulai dengan bicara. Tidak mungkin kita tahu nama si A si B tanpa kita bertanya terlebih dahulu namanya siapa. Ya, atau tadi juga menginginkan seorang pacar, ya, berarti kita harus berbicara dengan dia, ya, menyampaikan perasaan kita agar orang yang kita ajak bicara tahu tentang isi yang ada di dalam hati kita. Itu tujuan secara umum, ya, mengenai wicara. Masih banyak tujuan wicara lainnya yang akan disampaikan oleh para ahli, dan penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan wicara menurut para ahli, yaitu ahli Martin P. Anderson. Menurut Martin P. Anderson, tujuan wicara dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum yang dikemukakan oleh P. Anderson yaitu tujuan umum wicara yang pertama adalah untuk menginformasikan pesan kepada orang lain. Untuk yang poin kedua yaitu untuk meyakinkan orang lain. Untuk yang poin ketiga untuk memberikan rangsangan kepada orang lain. Untuk yang poin keempat yaitu untuk menggerakkan massa. Kemudian tujuan khusus yang dikemukakan oleh Martin P. Anderson ada 3 bagian. Untuk bagian pertama yaitu berdasarkan maksud pembicara. Berdasarkan maksud pembicara ini ada poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama untuk menghibur atau menyenangkan orang lain. Poin yang kedua untuk memberikan informasi. Poin yang ketiga memberikan rangsangan kepada orang lain. Poin yang keempat untuk meyakinkan orang lain. Poin yang kelima untuk mempengaruhi atau menggerakkan massa.
Kemudian untuk bagian kedua, menurut P. Anderson, yaitu berdasarkan hubungan antara pembicara dan pendengar. Di dalam hubungan antara pembicara dan pendengar tersebut ada beberapa poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama untuk mendapatkan manfaat, yang kedua untuk mendapatkan nilai keindahan, untuk yang ketiga untuk mendapatkan penyembuhan. Kemudian untuk bagian ketiga pada tujuan khusus wicara menurut P. Anderson, yaitu berdasarkan isi pesan. Di dalam berdasarkan isi pesan tersebut juga ada bagian penting di dalamnya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan penjelasan. Yang kedua untuk mendapatkan pengaruh. Yang ketiga untuk mendapatkan hiburan. Yang keempat untuk mendapatkan inspirasi. Demikianlah penjelasan tujuan wicara menurut P. Anderson. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Leo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan wicara menurut para ahli. Menurut William, tujuan wicara adalah satu, untuk menarik perhatian pendengar, kedua, untuk memberi informasi kepada pendengar, yang ketiga, untuk merangsang pendengaran, dan yang keempat, untuk meyakinkan pendengar. Adapun tujuan khusus menurut William dapat dipilah-pilahkan atas 20 butir. Di antaranya adalah yang pertama, untuk meninjau, yang kedua untuk memahami sejelas-jelasnya, yang ketiga untuk mempertimbangkan pikiran, yang keempat untuk menerima doktrin, yang kelima untuk memperbarui iman, yang keenam untuk menguatkan penentuan, yang ketujuh untuk merubah keinginan, yang kedelapan untuk mengubah sikap, yang kesembilan untuk mempersiapkan diri terhadap tindakan yang akan datang, yang kesepuluh untuk mengaitkan dengan dirinya, yang kesebelas untuk mengambil bagian secara aktif, yang ke-12 untuk menyetujui, yang ke-13 untuk bekerja sama, yang ke-14 untuk membayar, yang ke-15 untuk memberikan suara atau pilihan, yang ke-16 untuk berpamitan atau pergi, yang ke-17 untuk memberi, yang ke-18 untuk memberikan semuanya, yang ke-19 untuk berjuang. Menurut Alan, tujuan setiap pembicaraan adalah untuk mendapatkan reaksi dari pendengar. Rumusan tujuan tersebut merupakan rumusan tujuan yang bersifat umum. Rumusan tujuan yang bersifat khusus dibedakan menjadi 3, yaitu pertama untuk menghibur, yang kedua untuk memberikan informasi, dan yang ketiga untuk mempengaruhi. Khusus tujuan ketiga untuk mempengaruhi orang lain. Maka tujuan khusus itu dirinci lebih khusus lagi atas 3, yaitu yang pertama untuk meyakinkan orang lain, yang kedua untuk merangsang emosi orang lain, dan yang ketiga untuk membangkitkan tindakan atau gerakan massa. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Agna. Saya akan menjelaskan tentang tujuan wicara menurut Lillian M. Logan. Menurut Lillian M. Logan, tujuan wicara dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan utama dalam wicara, yang kedua, tujuan wicara sebelum pertemuan kelompok, dan yang ketiga, tujuan khusus wicara. Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan utama dalam wicara. Menurut Logan sendiri, tujuan utama wicara dibedakan menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama, untuk memperbaiki pembicaraan terhadap semua orang atau semua siswa. Poin kedua yaitu untuk menghilangkan problema wicara, seperti berbicara kekanak-kanakan, berbicara kurang fasih, atau kelalaian dalam penggunaan bunyi bahasa. Poin terakhir yaitu untuk mengembangkan latar belakang penggunaan bunyi bahasa yang baik dan jelas. Yang kedua, tujuan wicara sebelum pertemuan kelompok. Menurut Logan, dapat dipilah menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, wicara untuk menghibur, yang kedua, wicara untuk memberikan informasi, yang ketiga, wicara untuk merangsang, yang keempat, wicara untuk mempengaruhi, dan yang kelima, wicara untuk menggerakkan. Yang ketiga yaitu tujuan khusus wicara. Dipilah menjadi 6 komponen. Yang pertama, mengembangkan sikap, di mana wicara merupakan suatu yang menggembirakan atau yang menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan sikap kerjasama yang baik. Yang ketiga, mengembangkan kesanggupan untuk bersantai.
Yang keempat yaitu memupuk kemampuan mendengarkan. Yang kelima, mengembangkan penggunaan suara yang merdu dan jelas. Serta yang keenam, yaitu mengembangkan penggunaan bunyi pembicaraan yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meme. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang fungsi wicara. Fungsi wicara. Simpulan fungsi wicara dari berbagai literatur yang dikemukakan oleh pakar wicara ada 7. Yang pertama adalah wicara sebagai alat untuk mempengaruhi orang lain. Setiap individu pastinya ingin memiliki pengikut atau teman untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup itu sendiri tergantung dengan individu masing-masing. Misalnya, tujuan hidup untuk suatu keluarga, ataupun tujuan hidup untuk suatu kesatuan sosial. Nah, agar seseorang dapat memiliki pengikut atau teman yang banyak, maka yang harus ia lakukan adalah bisa saja seperti mempersuasi, membujuk hati, dan meyakinkan orang lain dengan apa yang ia bicarakan melalui topik pembicaraan yang sekiranya itu menarik. Kemudian, fungsi wicara yang kedua adalah wicara untuk merealisasikan diri. Arti wicara sendiri adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lainnya. Kegiatan ini dapat diamati, didengar, diresapi, maupun dirasakan oleh lawan bicara. Proses wicara ini dapat menggambarkan bagaimana peranan seseorang dalam masyarakat, bagaimana kedudukan seseorang dalam kegiatan sosial, dan bagaimana hubungan individu tersebut dengan Tuhan. Maka dari itu, wicara merupakan realisasi pribadi manusia secara menyeluruh sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, maupun sebagai makhluk beragama. Kemudian fungsi wicara yang ketiga adalah wicara sebagai bentuk dinamika sosial. Kontak antar manusia dapat menciptakan berbagai kesatuan sosial. Pergerakan dari berbagai kegiatan sosial dapat terhubungkan lebih jauh lagi dengan kesatuan sosial yang lainnya. Dengan kontak sosial ini, maka menyebabkan suatu lembaga sosial dapat berkembang secara dinamis. Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi wicara yaitu untuk mengaktifkan atau bisa juga sebagai dinamisator suatu kesatuan sosial. Kemudian, fungsi wicara yang keempat adalah wicara sebagai transmisi nilai budaya. Transmisi nilai budaya merupakan suatu adat yang digunakan untuk memindahkan nilai-nilai budaya. Nilai-nilai itu biasanya dimiliki suatu keluarga, suatu marga, suatu suku bangsa, suatu kelompok sosial tertentu, atau mungkin saja juga bisa suatu bangsa tertentu. Pemindahan ini pun terjadi karena komunikasi antara individu satu dengan individu yang lainnya, marga yang satu dengan marga yang lainnya, dan satu suku bangsa satu dengan yang lainnya. Kemudian fungsi wicara yang kelima adalah wicara untuk merawat kohesi sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka akan selalu bergaul dengan individu yang lain. Pergaulan individu ini akan lebih akrab apabila dilakukan dengan cara wicara antar individu. Nah, dalam pergaulan ini bisa saja, mungkin saja pergaulan ini bersifat positif, bersikap negatif, dan juga bisa bersikap netral. Sifat seperti itu, kita sendiri sebagai makhluk sosial akan lebih senang ketika kita melihat kekompakan persahabatan daripada keretakan suatu kelompok persahabatan. Kemudian, fungsi kelima adalah wicara untuk melestarikan warisan budaya. Budaya bangsa dapat bersifat fisik maupun non-fisik, perlu dilestarikan. Ada 2 cara untuk melestarikan warisan budaya tersebut. Yang pertama adalah menghargai dan memelihara benda-benda budaya. Dan yang kedua adalah menggunakan tradisi budaya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua cara itu akan berkesan jika diajarkan kepada murid dan juga menganjurkan penggunaannya.
Penganjuran itu dapat dilakukan melalui kegiatan wicara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Terima kasih.